Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk mengikuti persekutuan doa 10 hari di masa Pentakosta ini. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki persekutuan doa hari yang kelima dengan tema keluar dari sindrom minoritas. Renungan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Didik Wahyudi. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati, mempersiapkan diri dengan mengangkat satu pujian, Tuhan menetapkan langkah orang-orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kepada Bapak Didik Wahyudi, waktu dan tempat dipersilahkan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas berkat karunia, sehingga kami saat ini boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir, Roh Kudus berkarya di dalam hati kami. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada persekutuan doa yang kelima ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 26, ayat 19 sampai 29. Kisah para Rasul 26, ayat 19 sampai 29. Yang demikian firman Tuhan. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar.
Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita, sengsara, dan bahwa ia adalah pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahkan ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Petrus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Petrus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada seorang pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Terpujilah nama Tuhan. Bahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, pada persekutuan doa hari kelima ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lepas dari sindrom minoritas. Nah, kalau kita pikirkan sindrom minoritas itu sebenarnya apa? Jangan-jangan kita terkena sindrom itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang jelas sindrom ini bukan suatu penyakit secara fisik. Sindrom minoritas itu adalah suatu perasaan yang inferior, merasa kecil, merasa tersingkirkan dari komunitas yang besar, yang mayoritas. Adakah kita yang merasakan seperti itu? Apa dampaknya ketika kita mengalami hal seperti itu? Tentu saja kita menjadi orang yang kurang berani, apalagi kurang berani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan orang yang lain. Kita menjadi mencari aman saja, asalkan hidup kita lancar, tidak ada gangguan, ya sudah. Tetapi ada sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita kadang melihat sesuatu yang tidak benar, dan kita tidak berani mengemukakan bahwa itu tidak benar? Apa yang terjadi? Sebagai jemaat, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita diberi tugas untuk bersaksi. Nah, kalau kita cermati dari perikop tadi di Kisah Rasul, kita bisa membaca bagaimana Paulus yang begitu berani memberitakan firman Tuhan di depan para imam kepala, para gubernur, bahkan para penguasa di kerajaan Roma itu. Kita ketahui bahwa tugas panggilan bergereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kalau bersekutu tentulah kita sudah mendapatkan manfaat, bagaimana kita bersukacita, kita bersekutu dengan saudara-saudara iman, seiman, kemudian kita juga
merasa enjoy, merasa bergembira ketika kita melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Ketika kita dituntut menjadi saksi Kristus untuk bersaksi, mensaksikan kasih karunia Kristus yang sudah kita terima kepada orang lain. Beranikah kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Paulus telah memberikan teladan bagi kita. Kadang-kadang saya berpikir, bagaimana Paulus berani itu? Nah, itu diawali ketika dia mendapatkan perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang kota Damsyik. Bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Paulus secara langsung, hingga Paulus bertobat, diawali dengan dia tidak bisa melihat dan seterusnya, kemudian dia terpanggil untuk memberitakan firman. Apa yang terjadi ketika Paulus mengambil keputusan untuk saya mau ikut Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Nah, seketika itu juga dia menjadi kaum minoritas sebenarnya. Paulus menjadi seorang minoritas, tetapi apa yang dikerjakan Paulus ini sungguh luar biasa. Mengapa dia berani mengemukakan kebenaran? Mengapa dia berani memberitakan Tuhan Yesus sebagai orang yang mati dan pertama bangkit dari kematian? Itu karena adalah dia sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mengubahkan, kuasa yang mampu mengubahkan. Dan itu memberikan keberanian dia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat kehidupan Paulus, kemudian ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, aku bukan seperti orang seperti itu. Aku bukan seperti Paulus. Apa bedanya Paulus dengan kita? Saya yakin kita sudah pernah menerima kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita bisa mensaksikan itu melalui apa yang kita rasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dengan dalam lingkup keluarga kita, kemudian dalam lingkup pekerjaan kita. Kalau anak-anak dan adik-adik mungkin bagaimana dia bisa menjadi berkat ketika berada di sekolah, ketika berada di lingkungan mainnya, menjadi berkat buat orang-orang yang di sana, sehingga tanpa melihat, tanpa mengetahui KTP kita, tanpa mengetahui agama kita, orang akan tahu bahwa ini adalah pasti ini orang Kristen, pasti ini murid Kristus. Karena kasih Kristus tercermin dalam tindakan dan perbuatan orang tersebut. Paulus telah memberikan teladan bagi kita. Bagaimana ketika di pengadilan diberikan kesempatan untuk membela diri, itu digunakan sebagai momen, sebagai panggung untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan di ayat yang terakhir tadi sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Agripa, Raja Agripa. Dia mengatakan, hampir-hampir kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Artinya apa? Paulus yang minoritas, dia dituduh dengan berbagai macam melanggar adat istiadat, kemudian mengacaukan sistem yang ada di Yerusalem itu. Tetapi justru pengadilan itu membuat dijadikan momen untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di era industri 4.1, kalau kita ketahui, semua akan terhubung dengan internet, saudara. Semua aspek kehidupan itu akan bisa dijelajahi dengan internet. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alternatif. Bagaimana kita tahu bahwa seorang yang dia seperti introvert, tidak bisa ngomong, tapi ketika buat di status media
video di media sosialnya, oh ternyata dia bisa mengemukakan pendapatnya dengan cara bebas, tentu saja dengan cara yang bertanggung jawab. Kita juga bisa bersaksi dimanapun kita berada. Apakah harus dengan berkata-kata? Tidak, saudara-saudara. Kita bisa mensaksikan kasus karunia Tuhan dengan perbuatan dan tindakan kita sehari-hari. Mari kita menjadi, walaupun kita memang minoritas, tetapi kita tidak boleh terkena sindrom minoritas. Mari kita katakan bahwa sesuatu itu memang benar, dan kita berani untuk mengatakan sebuah ketidakbenaran. Karena kebenaran itu harus kita tegakkan. Demikian renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya kita yang sebenarnya memang menjadi kaum minoritas, tetapi tidak boleh terkena sindrom minoritas. Kita mempunyai suara, kita mempunyai Tuhan yang telah memberikan kekuatan pada kita. Dan sebagai warga negara, kita di Indonesia kita dijamin dengan hak yang sama, tentu saja dengan cara yang bertanggung jawab. Kiranya menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji Engkau karena kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang beri kekuatan kepada kami untuk berani mensaksikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mengucap syukur apabila saat ini Tuhan ingatkan, Tuhan memberikan teladan Paulus untuk kami boleh berani bersaksi, mensaksikan kebenaran, kasih, dan firman. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Kami mengucap syukur buat firman hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kami, dan semuanya bisa kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kasih-Mu terpancar di dalam diri kami, dan banyak orang boleh mengenal Engkau melalui kami. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Didi yang sudah membawakan renungan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di persekutuan doa selanjutnya. Tuhan memberkati.